Assalamualaikum Bu Yani. Waalaikumsalam. Mbak Mbak, apa kabarnya hari ini? Hari ini Ibu ada rencana coaching ya sama Bu Ngaliah ya? Iya Bu, benar. Ini kita kan mau adakan supervisi ya Bu, saya yang akan mensupervisi Ibu. Ibu ingin saya bantu mengembangkan kompetensi Ibu yang mana di acara coaching nanti? Ya, di acara coaching ini saya ingin mengembangkan kompetensi saya sebagai coach. Sebagai coach ya Bu. Kalau lebih spesifik lagi, Ibu yang ingin saya amati pada saat Ibu jadi coach itu bagian mana ya Bu? Saya ingin menjadi coach yang bisa mengembangkan dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang betul. Oh, jadi Ibu ingin mengembangkan kompetensi Ibu dalam hal membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk acara coaching nanti. Bagaimana penilaian Ibu terhadap kemampuan Ibu sendiri dalam bidang membuat pertanyaan yang berbobot tadi Bu? Keadaan Ibu sekarang. Jadi dengan keadaan saya, jadi saya ingin mengembangkan kompetensi saya, mengembangkan kompetensi coaching untuk menyelesaikan masalah yang sedang beliau hadapi. Jadi Ibu ingin mengembangkan diri Ibu supaya dapat membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot yang bisa mengembangkan kemampuan coaching mengatasi masalah ya Bu ya. Jadi nanti kita akan adakan observasi dari acara supervisi kita hari ini. Nanti setelah saya observasi, kira-kira apa yang Ibu harapkan hasilnya? Saya berharap saya bisa menjadi coach dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar coaching bisa menyelesaikan masalahnya. Assalamualaikum Mbak Ambar. Waalaikumsalam Bu Alia. Bagaimana kabarnya hari ini Mbak Ambar? Alhamdulillah Bu sehat. Apa yang bisa saya bantu Bu? Ini Bu, saya ini ada sedikit permasalahan di kelas 3. Ada anak yang belum bisa membaca dengan lancar Bu. Oh, jadi Bu Alia mengalami kesulitan karena di kelas Bu Alia kelas 3 ada yang belum bisa membaca ya Bu. Benar sekali Bu. Kemudian sebelum kita melanjutkan sesi coaching ini, kira-kira tujuan yang ingin Bu Alia capai apa ini? Tujuannya saya ingin menemukan solusi supaya anak tersebut bisa membaca dengan lancar. Oh, jadi begitu Ibu ya. Jadi Bu Alia ingin agar siswa Ibu bisa lancar membaca Ibu. Benar sekali Bu. Ya. Kemudian dari skala 1 sampai 10 kira-kira di posisi mana nih anak tersebut sekarang ini? Sekarang ini anak tersebut di posisi kelima Bu. Karena anak tersebut itu baru bisa membaca 2 suku kata, tapi untuk merangkai atau membaca kalimat belum lancar Bu. Oh, jadi anak tersebut masih di posisi kelima ya? Iya. Dengan bisa membaca 2 suku kata Ibu ya, jadi belum bisa merangkai kalimat. Jadi begitu ya Bu ya. Kemudian bisa tolong ceritakan lagi Bu lebih lanjut. Kira-kira apa nih yang Ibu rasakan? Jadi karena anak tersebut masih di skala 5, kemudian kira-kira Ibu ingin di skala berapa nih angka yang ingin dicapai? Saya ingin anak tersebut ada di skala 8 Bu. Jadi anak tersebut sudah bisa membaca dengan lancar. Jadi Bu Alia ingin anak tersebut di angka 8 dengan anak tersebut bisa membaca dengan lancar itu ya. Benar sekali Bu. Ya. Kemudian kira-kira Ibu Alia apa yang ingin dilakukan Bu Alia nih untuk rencana ke depannya? Rencana kedepannya saya ingin berkoordinasi dengan kepala sekolah yang pertama, yang kedua saya ingin berkoordinasi dengan wali kelasnya.
karena wali kelas tersebut kan lebih banyak jam mengajarnya di kelas tersebut. Oh, jadi begitu ya. Jadi selain Bu Aliyah berkoordinasi dengan kepala sekolah, Bu Aliyah juga akan berkoordinasi dengan guru kelasnya, karena guru kelasnya lebih banyak jam mengajarnya daripada Bu Aliyah. Begitu, Bu? Benar sekali, Bu. Iya. Kemudian kira-kira strategi apa lagi nih yang Ibu ingin lakukan? Strategi yang ingin saya lakukan selain berkoordinasi dengan kepala sekolah dan wali kelas, saya ingin bekerja sama dengan wali murid, itu orang tua anak tersebut. Karena dengan adanya kerjasama dengan wali murid atau anak tersebut, jadinya tanggung jawab tidak hanya di sekolah untuk bisa membaca, tetapi tanggung jawab juga ada sama orang tua seperti itu. Iya. Jadi strategi selanjutnya, jadi Bu Aliyah ingin bekerja sama dengan orang tua wali murid anak tersebut ya Bu ya. Jadi biar anak orang tua juga bisa lebih mengontrol belajarnya di rumah ya Bu ya. Iya, benar sekali, Bu. Gitu ya Bu. Nah, kira-kira kapan nih Bu Aliyah akan memulai rencana aksinya Bu Aliyah? Rencananya sesegera mungkin, karena saya merasa kasihan dengan anak tersebut, karena anak tersebut belum lancar bacanya, jadinya terkendala apabila mengerjakan soal. Jadinya saya upayakan nanti setelah semester 2 ini sudah mulai untuk pembelajaran membacanya. Oh, jadi Aliyah akan mulai melaksanakan rencananya Bu Aliyah di semester depan ya Bu ya? Iya. Kemudian selain untuk mengingatkan kalau pada saat Bu Aliyah melakukan bimbingan khusus untuk anak itu, rencana Ibu, kira-kira Ibu ingin bekerja sama dengan siapa lagi nih untuk mengingatkan kegiatan itu? Yang pastinya saya bekerja sama dengan wali kelas ya, karena anak tersebut kan wali kelas tersebut kan lebih banyak jamnya di kelas. Jadinya saya minta bantuan untuk meluangkan waktu wali kelas tersebut untuk memberikan jam tambahan membaca pada anak tersebut. Jadi sama dengan wali kelasnya melanjutkan tujuannya. Kemudian dari sesi coaching ini kira-kira apa nih perasaan Bu Aliyah? Alhamdulillah dengan adanya coaching ini saya senang. Jadinya saya sudah menemukan solusi untuk masalah yang saya hadapi dan menemukan supaya anak tersebut lancar membacanya. Terima kasih banyak Ibu Ambar sudah membuka solusi. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik Bu Ambar, tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan Ibu Aliyah, Ibu sebagai coach ya. Bagaimana Ibu menilai performa Ibu dalam kompetensi Ibu membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada kegiatan tadi? Ya, setelah saya melakukan coaching dengan Bu Aliyah, jadi saya sudah ada kemajuan selama saya menjadi coach tadi. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Apa yang membuat Ibu merasa ada kemajuan? Ya, karena dengan melakukan coaching tadi, jadi saya merasa saya sudah bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu, saya akan sampaikan hasil pengamatan saya. Jadi setelah saya mengamati kegiatan coaching Ibu tadi dan Ibu sebagai coach, itu pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan itu sudah sesuai dengan standar alur tirta, sehingga bisa membuat coach itu mengungkapkan kompetensi dirinya berkembang untuk mencari solusi untuk masalahnya. Bagaimana pendapat Ibu sendiri? Ya, selama saya menjadi coach, saya merasa saya senang. Saya bahagia karena saya bisa mengembangkan kompetensi saya sebagai coach, mengembangkan kompetensi coaching untuk menemukan solusi dari permasalahan. Oke, baik Ibu. Jadi setelah acara
coaching dan supervisi yang saya lakukan tadi, apa tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah kegiatan ini? Kemungkinan rencana saya ke depannya, saya ingin berbagi dengan rekan sejawat, mungkin bisa dengan siswa juga. Begitu. Maksudnya nanti dari setelah diskusi ini Ibu akan mengajarkan juga ilmu coaching kepada teman-teman Ibu seperti itu. Iya Bu. Bagus itu Bu Ambar. Jadi kalau kapan Ibu akan lakukan itu? Kemungkinan karena ini di semester terakhir di akhir semester, mungkin saya akan melakukannya itu di semester depan. Begitu rencana saya. Oke, ini kegiatan sudah kita lakukan, ini sebagai penutup ya Bu Ambar. Jadi tolong disampaikan sama Bu Ambar apa yang Ibu dapat dari kegiatan supervisi kita ini. Oke, dari kegiatan supervisi ini, jadi menambah kompetensi saya untuk menjadi coach, mengembangkan kompetensi saya agar lebih baik lagi, bisa lebih membuat pertanyaan-pertanyaan yang bervariasi. Kegiatan kita hari ini cukup. Semoga dengan kegiatan supervisi ini kemampuan coaching Bu Ambar dan kemudian rencana Bu Ambar untuk menularkan kepada teman-temannya itu bisa berjalan. Waalaikumsalam Bu Ambar. Apa kabar nih? Alhamdulillah, kabarnya baik Bu. Hari ini Bu Ali akan mengadakan coaching dengan Bu Yatni ya? Benar sekali Bu. Nah, sebelum mengadakan coaching dengan Bu Yatni, saya sebagai observer ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Karena Bu Alia sebagai coaching, kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Alia? Kompetensi yang saya kembangkan yaitu presence, yaitu kehadiran penuh, kemudian sebagai pendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Ya. Kemudian dari 3 kompetensi itu, mana yang paling spesifik yang ingin Bu Alia kembangkan? Yang ingin saya kembangkan yaitu sebagai pendengar aktif Bu. Bu Alia ingin menjadi pendengar aktif ya sebagai Benar coach. sekali. Kemudian apa indikator keberhasilan sebagai pendengar aktif pada sesi coaching hari ini? Indikator keberhasilannya itu menjadi pendengar aktif sehingga coach dapat mengembangkan kompetensi sehingga dapat menemukan solusi dari permasalahan itu. Oh iya. Jadi indikatornya agar coach mampu menemukan menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya itu. Benar sekali Bu. Silakan Bu Alia melakukan coaching dengan Bu Yatni. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Ya, baik Bu. Assalamualaikum Bu Alia, Bu Yatni. Waalaikumsalam Bu Ambar. Apa kabar hari ini nih? Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu bahagia ya. Amin. Di sini karena Bu Yatni dengan Bu Alia akan melakukan coaching, jadi saya akan mensupervisi untuk sesi coaching hari ini. Ya Bu. Silakan. Bisa dimulai Bu ya, kita Ya, untuk melakukan silakan, Bu coaching Alia. ini. Baiklah Bu Yani, untuk kegiatan coaching ini apa yang ingin Ibu sampaikan dari permasalahan yang Ibu hadapi? Jadi dalam sesi coaching hari ini saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam presentasi di depan umum Bu, karena sekarang kan sering diadakan aktivitas komunitas praktisi itu sudah mulai aktif. Jadi kadang-kadang kami itu ditunjuk sebagai pembicara. Untuk kemampuan presentasi itu saya masih merasa kurang Bu. Seperti itu ya Bu ya. Dari kegiatan yang ingin Ibu lakukan itu, apa tujuan yang ingin Ibu capai dari sesi coaching ini? Setelah coaching ini saya ingin merasa lebih percaya diri, sehingga nanti pada saat saya melakukan presentasi itu saya
eh, melakukan dengan baik dan tidak banyak kesalahan-kesalahan kata seperti itu. Oh, seperti itu Ibu ya. Baiklah, apa definisi yang tujuan akhir yang Ibu inginkan dari coaching ini? Ya, saya ingin mendapat masukan dan solusi bagaimana langkah-langkah saya supaya saya bisa melakukan presentasi dengan baik. Bagus sekali Bu. Apa ukuran keberhasilan yang Ibu inginkan dari sesi coaching ini? Ya, saya ingin bisa presentasi dengan baik, lancar, percaya diri, dan audien itu memberi respon yang positif Bu. Iya. Seperti itu ya. Kalau ada skala 1 sampai 10, di mana posisi kemampuan Ibu dalam presentasi di depan umum? Kemampuan saya kalau saat ini itu sekitar 6 ya Bu. Setelah coaching ini Ibu ingin sampai angka berapa? Saya ingin 8 Bu. Oke, apa yang membuat Ibu merasa kesulitan dalam presentasi itu? Saya itu merasa kurang percaya diri, terus kalau berdiri di depan umum tuh saya sering merasa gugup, sehingga apa yang harus saya sampaikan malah terkadang saya lupa, sehingga tersendat seperti itu Bu. Sehingga saya merasa kalau sudah tersendat saya merasa tertekan karena saya merasa harus menyampaikan yang sangat bagus, sehingga saya merasa malah jadi beban seperti itu Bu. Berarti Ibu merasa ada rasa gugup ya Bu ya, tidak Iya, percaya diri iya. seperti itu. Tolong ceritakan lebih lanjut, bagaimana perasaan itu kok bisa muncul itu Bu? Biasanya perasaan itu muncul apabila saya kelupaan, ada bagian yang terlewat seperti itu Bu. Saya paham dari apa yang Ibu hadapi. Bagaimana Ibu menghadapi situasi tersebut? Ya biasanya saya merasa gugup, terus hilang kata-kata, untuk kembali ke fokus lagi itu yang saya masih kesulitan. Baik Bu, nanti kita akan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini ya Bu ya. Baik, sekarang mari kita merancang rencana aksi yang ingin Ibu Yatni lakukan ya. Apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan presentasi yang Ibu inginkan? Rencana yang yang ingin saya lakukan itu, yang pertama saya mungkin akan menguasai materi lebih dalam ya Bu, supaya nanti tidak ada bagian yang terlewat sehingga saya tidak kehilangan kata-kata. Yang kedua, untuk menghilangkan gugup mungkin saya akan berlatih di depan cermin dulu Bu. Jadi kalau di depan cermin kan saya bisa lihat gaya saya, sehingga nanti saya bisa jadi lebih percaya diri. Terus yang ketiga, saya berencana meminta salah satu teman, terutama teman yang dari Fakultas Bahasa Indonesia, untuk melihat saya melakukan presentasi. Terus kemudian nanti saya akan minta beliau melakukan umpan balik kepada saya supaya penampilan saya nanti bisa lebih baik. Bagus sekali ide Ibu yang ingin Ibu lakukan itu. Adakah prioritas yang Ibu miliki dalam rencana aksi Ibu? Yang paling prioritas mungkin justru mendalami materi ya Bu. Jadi kalau materi sudah saya mungkin ada di kepala saya tinggal mengeluarkan, dan kata-kata yang saya keluarkan itu mungkin akan lebih lancar seperti itu. Terus apa strategi yang Ibu gunakan untuk mencapai tujuan presentasi Ibu? Strateginya yaitu ada 3 tadi Bu. Yang paling utama itu materi mungkin saya akan banyak baca, kemudian saya akan lihat dari sumber-sumber lain seperti internet, dan mungkin saya akan meminta kepada teman saya yang biasa melakukan presentasi dengan baik itu untuk berbagi seperti itu, berbagi pengalaman. Itu langkah-langkah yang Ibu lakukan sudah termasuk bagus sekali ya Bu ya. Rencana aksi yang struktur dan fokus akan membuat Ibu mengatasi tantangan prestasi dan lebih efektif ya Bu ya. Nah baiklah Bu, sekarang saya ingin tanyakan komitmen
Ibu terhadap rencana aksi yang sudah Ibu buat itu apa, Bu? Saya berkomitmen untuk diri saya sendiri untuk bisa melakukan presentasi dengan baik. Saya akan giat mendalami materi yang nanti akan saya sampaikan, kemudian saya akan berlatih di depan cermin. Kalau itu saya sudah siap, saya akan berlatih di depan mungkin mentor ya Bu ya, teman sejawat yang saya gunakan untuk mentor seperti itu. Siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini? Yang bisa membantu saya melakukan komitmen ini teman sejawat saya yang yang saya tunjuk sebagai mentor tadi. Jadi Ibu menunjuk teman sejawat untuk menjadi mentor itu ya, Bu ya. Baiklah Bu Yatni, saya ingin mendengarkan keberhasilan Ibu untuk kegiatan ya Ibu sebagai presenter ya Bu ya. Ya. Nah, pada pertemuan coaching berikutnya semoga berjalan dengan lancar. Ya, terima kasih Bu Alia. Sama-sama Bu Yatni. Sudah. Baik Bu Alia, setelah saya tadi memperhatikan pada saat Bu Alia melakukan coaching dengan Bu Yatni, saya ingin tahu bagaimana perasaan Bu Alia selama melakukan coaching dengan Bu Yatni. Alhamdulillah perasaan saya senang Bu setelah saya melakukan coaching dengan Bu Yatni. Kemudian kenapa Ibu menilai seperti itu? Karena dengan saya melakukan kegiatan coaching ini saya belajar menjadi pendengar aktif yang bisa menerima apa yang telah disampaikan oleh coach Ibu. Oh iya. Bolehkah saya menyampaikan kesimpulan saya? Boleh sekali Bu. Iya, setelah saya tadi memperhatikan Bu Alia melakukan coaching dengan Bu Yatni dan Bu Alia sebagai coach, sebagai pendengar aktif. Jadi Bu Alia sudah baik selama melakukan coaching dengan Bu Yatni dan Bu Alia tidak melabeli dan tidak memasukkan asumsi-asumsi dari diri Bu Alia kepada Bu Yatni, dan sehingga coach mampu menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Kemudian apa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Bu Alia? Rencana tindak lanjut karena alhamdulillah karena dengan melakukan coaching ini saya sudah berjalan dengan baik Bu. Saya ingin menularkan kegiatan coaching ini terutama di lingkungan sekolah Bu. Oh iya, jadi baik sekali ya Bu Alia. Jadi Bu Alia akan melakukan menularkan kemampuan Bu Alia sebagai coach kepada teman sejawat. Kemudian selama melakukan coaching, bagaimana apa yang Ibu dapatkan dari sesi coaching ini? Yang saya dapatkan bahwa dalam kegiatan coaching ini sebagai coach harus bisa mendengarkan lebih aktif ya Bu ya. Jadinya kita tidak melabeli coach dengan asumsi-asumsi apa yang telah coach dapatkan. Kemudian dari sini coach dapat menemukan solusinya tersendiri Bu. Baik Bu Alia, mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik lagi dan Bu Alia sebagai coach bisa menularkan kepada teman sejawatnya. Sukses terus untuk Bu Alia, semoga kedepannya semakin baik. Bu Alia, salam Bukan pendidikan, penggerak menghambat para murid, kreatif rancang pembelajaran. Bu Yani. Waalaikumsalam Bu ya. Nah untuk hari ini Bu Yani akan melakukan coaching dengan Bu Abah ya Bu. Iya Bu. Nanti saya akan menjadi observer. Nah nanti ada yang ingin saya nilai. Yang pertama penilaian saya ambil yang itu kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan oleh Ibu. Saya ingin mengembangkan, nanti waktu coaching saya ingin mengembangkan kemampuan saya dalam hal membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa mengembangkan potensi coaching. Kemudian saya juga ingin bisa present untuk memperhatikan dan mendengarkan aktif yang masalah-masalah yang disampaikan oleh coaching. Itu Bu yang ingin sekali saya kembangkan. Nah untuk yang kedua itu kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan? Prioritasnya ya Bu, untuk coaching kali ini saya ingin Ibu menilai saya dalam hal present Bu, kehadiran penuh saya dalam memperhatikan dan mendengarkan aktif masalah-masalah yang nanti akan disampaikan oleh coach.
Seperti itu ya Bu ya. Nah, ini kalau menurut mana yang ibu pakai supaya tujuan dalam coaching itu bisa tercapai? Indikatornya kalau saya melakukan desain mungkin ibu bisa lihat dari gerak tubuh saya ya, saya bisa bisa hadir penuh. Kemudian kalau saya mendengarkan aku mungkin saya akan bisa mengeluarkan atau membuat pertanyaan-pertanyaan yang benar-benar itu bisa menggugah atau membuat coach itu mengembangkan potensi dirinya. Oke, baiklah Bu. Kalau begitu silakan Ibu melakukan coaching bersama Bu Ambar. Nanti saya sebagai profesor akan menilai coachingnya. Oke, terima kasih Bu Maria. Assalamualaikum Bu Yani, Bu Ambar. Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah hari ini saya akan melakukan obstacle Bu Yani sama Bu Ambar untuk melakukan coaching ya. Silakan Bu, bisa dimulai. Bu Ambar, hari ini kita akan melakukan coaching ya. Apa yang ingin Ibu capai dari acara sesi coaching kita hari ini? Begini Bu, saya ingin agar siswa di kelas 3 saya, karena di kelas 3 ini ada siswa yang jarang masuk. Jadi saya ingin harapan saya agar siswa ini lebih rajin untuk berangkat ke sekolah. Lebih baik. Jadi nanti apa yang Ibu inginkan setelah sesi coaching ini? Jadi setelah ada sesi coaching ini saya ingin mendapatkan solusi bagaimana anak itu bisa berangkat ke sekolah tanpa harus ada suruhan dari orang tua, kemudian himbauan dari saya, ajakan dan teman-teman. Jadi biar ada motivasi intrinsik dari anak itu untuk rajin berangkat ke sekolah. Jadi selama ini yang sudah Ibu lakukan untuk usaha untuk supaya anak rajin sekolah itu apa? Kemarin saya sudah berusaha untuk membuat metode pembelajaran. Jadi semuanya besok kita mau ada acara kegiatan seperti ini, jadi saya sampaikan ke temannya. Jadi biar karena ada teman satu kelas itu yang rumahnya dekat anak itu. Jadi dengan mengetahui oh besok materinya ini loh, kemudian besok kita membuat ini ya. Jadi anaknya itu lebih tertarik untuk berangkat ke sekolah seperti itu. Jadi keadaan saat ini kalau ada angka 1 sampai 10, sekarang kondisinya di angka berapa? Kira-kira di angka 4. Berarti banyak yang pakai. Iya. Baiklah Bu. Jadi nanti setelah Ibu kita melakukan coaching ini, Ibu menemukan solusi, harapan Ibu akan mencapai angka berapa itu? Saya ingin anak tersebut di angka 7. 7 Ya, Bu. 7. Mudah-mudahan untuk di awal seperti ini di semester 1 ini mudah-mudahan karena belum terlalu lama, jadi biar anak itu paling nggak termotivasi dulu, jadi biar dia semangat untuk berangkat sekolah. Oke, baik Bu Ambar. Jadi Ibu Ambar kemarin sudah melakukan pembelajaran yang bervariasi ya Bu, supaya untuk seandainya itu nggak berhasil apa yang terjadi? Nah, saya akan mungkin menyampaikan dengan Bapak Kepala Sekolah, kemudian bekerjasama dengan rekan sejawat. Selain itu saya juga akan memanggil wali muridnya. Jadi saya akan menyampaikan bahwa pentingnya untuk sekolah itu seperti apa. Kemudian agar orang tuanya bisa memberitahu, mendorong untuk anak itu untuk berangkat ke sekolah. Oke. Jadi strategi yang akan Ibu lakukan untuk mencapai tujuan itu sudah jelas ya tadi. Kira-kira kapan Ibu mau melakukan itu? Saya rasa mungkin sepatnya Bu, di minggu depan kami ada rapat dengan Dewan Guru dan Kepala Sekolah. Mungkin saya akan sampaikan apa permasalahan yang ada dalam kelas saya ini. Tepat sekali itu waktunya ya Bu ya. Kalau itu rencana yang Ibu akan lakukan itu besok sudah Ibu rapatkan, kemudian sudah mengajak siapa saja yang bisa membantu Ibu tadi? Dewan Guru, yang lain kepala sekolah sama ada mungkin satu guru yang mungkin membantu saya. Jadi ada Pak Wahyu, beliau adalah seksi kesiswaan di sini, Bapak kesiswaan, dan beliau juga mengajar di kelas 3 pelajaran PJOK. Karena rata-rata anak-anak itu senang dengan pelajaran PJOK, merasa mereka itu bermain kalau di PJOK. Jadi kan tadi ada 3 yang Ibu lakukan ya, yang membuat pembelajaran menarik, bekerja dengan teman sejawat, kemudian minta kerjasama dengan orang tua. Itu prioritasnya mana yang akan Ibu lakukan dengan segera? Mungkin setelah besok saya berkoordinasi dengan kepala sekolah dan Dewan Guru, saya akan memanggil wali muridnya dulu. Jadi prioritasnya memanggil wali murid, memberi pengertian tentang pentingnya belajar ya. Terus kemudian juga sudah melakukan pembelajaran yang menarik ya. Jadi selain nanti di sekolah menyenangkan, dari rumah juga ada dorongan seperti itu ya Bu ya. Baik Ibu, saya rasa Ibu sudah punya langkah-langkah yang mau dilakukan, itu saya rasa juga sangat efektif, sangat bagus. Saya rasa sesi coaching kali ini sudah cukup. Silakan nanti Ibu implementasikan dulu rencana Ibu. Kita ketemu lagi di coaching yang akan datang. Mudah-mudahan saya sudah mendengar kemajuan dari angka 7. Mudah-mudahan itu bisa dilakukan. Amin. Terima kasih Bu Yani. Sama-sama Ibu.
Baiklah Bu, di sini saya akan menilai dari hasil survei tadi ya Bu ya. Ya, Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching tadi Bu? setelah melakukan coaching dengan Bu Ambar tadi, saya sudah merasa lega Bu. Jadi saya sudah bisa menggali, memberi pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali potensi Bu Ambar untuk menyelesaikan masalah atau menggali solusi yang dari masalah yang dihadapi. Tapi saya juga merasa kurang puas ya Bu, masih ada kekurangan karena saya lupa melakukan refleksi. Saya lupa menanyakan pada Bu Ambar perasaannya selama coaching berlangsung. Oh begitu.